bismillah ta'ala wa ta'ala wa fatu wa sifat wa nafa'id fil arwah wa jinatikum wa matina wa matikum wa matil muslimin khususan lasin al-imam Habib Abdullah bin Husain al-Zahir wa usulihim wa furim al-muntasibin al-majma'in Allah yadkhul niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim أن الله يريد رجالا في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعت في الدين والدنيا والآخرة لها دنيا ولا بدون صالحة جامعة شاملة في خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa 'alaika rahimakallah bil khumuli wa karahati syuhrati wad dhuhuri. Qala subhanahu tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuridun 'uluwan fil ardi wala fasada. Wa qala ta'ala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa qala alaihi salatu wassalam khussa bil bala'i man 'arafa an-nas wa 'asha fihim man lam ya'rifhum. Wa qala alaihi salatu wassalam innallaha ta'ala yuhibbul 'abdat taqi al-ghani al-khafi. Wa qala alaihi salatu wassalam innallaha ta'ala yuhibbul mu'minil mutabadzil alladzi la yubali ma labis. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita pada malam hari ini untuk bertadzakur, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi perkumpulan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk golongan orang-orang yang bisa meneladani mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kalam al-Imam Abdullah bin Husain bin Zahir. Faslun wa 'alaika rahimakallah bil khumuli. Wa 'alaika rahimakallah, dan hendaknya atasmu wahai segenap orang-orang yang dirahmati oleh Allah, bil khumuli, hendaknya kamu itu apa? Banyak-banyak khumul. Khumul itu apa? Khumul itu menyendiri. Khumul itu menyendiri, bukan menyendiri maksiat. Menolak mocok maksiat, boten. Khumul itu menyendiri, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa karahati syuhrati wad dhuhuri, dan hendaknya kamu juga membenci yang namanya syuhrah, ketenaran. Wad dhuhuri, dan apa? Kemasyhuran. Kemasyhuran itu ketenaran dan juga apa? Terkenal. Hendaknya kamu itu apa? Kamu itu harus benci jikalau kamu itu jadi apa? Jadi tidak suka tenar, tidak suka dikenal. Nah,
suka menyendiri, tidak suka dikenal, tidak suka tenar. Zaman sekarang kan tidak kebalik. Ngaji ini nek gak mbek kiai atau ustad atau habib yang tidak viral ku durung ngaji. Harus apa? Oh, yang dinyatakan, yang disebut dengan guru itu apa? Yang disebut dengan guru itu adalah apa? Orang yang sudah viral, tenar, punya masa banyak, itu yang disebut dengan guru. Tapi yang humul, yuhibbul humul, mereka orang-orang yang suka menyendiri, tidak tenar, tidak viral. Gimana? Oh, itu belum bisa dikatakan guru. Bahkan kadang-kadang orang itu apa? Orang itu malu mengakui itu gurunya, padahal itu memang dia pernah ngaji sama dia. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak tenar, gara-gara dia tidak viral, apa? Dia tidak mau mengakui bahwasannya dia adalah gurunya atau sahabatnya atau keluarganya atau familinya, tidak mau. Padahal apa? Anjuran agama Islam adalah apa? Hendaknya seseorang itu senang menyendiri. Sebab apa? Dengan kita ini banyak menyendiri, itu banyak nikmat yang yang kita rasakan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pertama, faedahnya orang yang humul, orang yang suka menyendiri. Menyendiri ini bukan kuper terus apa gak duwe kanca, minder, bukan. Gak kenal wong. Lah gak kenal wong kenal sapa? Kenal setan. Kan itu. Enggak, bukan. Dia sosialnya bagus, tapi apa? Di tengah-tengah sosialnya yang bagus, akhlaknya yang bagus, kemudian apa? Hubungan dengan masyarakat bagus, dia lebih memilih untuk menyendiri daripada harus apa? Dikenal oleh orang lain. Faedahnya apa lah? Ya, pertama, kamu apa? Kita ini kalau cinta apa suka humul, kita ini kalau suka menyendiri, kita akan faedah yang pertama, kita akan merasakan nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kalau seneng sama menyendiri itu mengurangi mudarat. Loh, kok sakit mengurangi mudarat? Ya, mengurangi masalah. Ketika kita kumpul sama banyak orang, kita ngomong, ngobrol, jagong, kita tidak tahu ada yang tersakiti dengan omongan kita atau ada yang tersakiti dengan apa? Misalnya deluweh mbek kancane, bercanda sama temennya, apa mungkin temennya apa ada yang tersakiti dengan lisan kita. Nah, maka apa? Humul adalah solusinya. Tidak kumpul orang gitu. Menyendiri. Humul itu menyendiri bukan menyendiri maksiat, tapi menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, macam-macam caranya. Gimana caranya menyendiri? Mau baca sholawat oke, kan gitu. Menyendiri mau sholat oke, menyendiri baca Quran oke, menyendiri, pokoknya menyendiri, tapi di situ tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benci akan apa? Ketenaran, benci kepada ketenaran, benci kepada apa? Benci kepada kemasyhuran, terkenal. Wah, gak suka sama itu semua. Sebab apa? Qala subhanah, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tilkad darul akhirah, akhirat itu, naj'aluha, kami jadikan, kami Allah Subhanahu wa taala jadikan, lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami jadikan akhirat itu untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang tidak mau apa? Dijunjung, yang orang-orang yang tidak mau dijunjung tinggi. Maksudnya gimana? Dia bisa, bukan dia tidak bisa. Dia bisa. Dia bisa untuk apa? Dia bisa untuk menjadi orang yang tenar, itu bisa. Dia mampu untuk menjadi orang yang masyhur. Akan tetapi dia memilih menjadi orang yang humul, orang yang tidak dikenal daripada orang yang dikenal. Contoh gampangnya gini.
lebih memilih nek cara saiki kasarane ngene, lebih memilih jadi ustadz kampung daripada harus menjadi ustadz ibu kota. Ngono lho. Bisa ndak jadi ustadz ibu kota? Sangat bisa. Ilmu memumpuni, tapi apa? Dia lebih duduk di kampung dengan apa? Orang-orang kampung sekedarnya. Mungkin apa ngaji ya seperlunya ngaji daripada harus duduk dengan siapa? Harus duduk dengan orang-orang yang ada di ibu kota, artis, orang-orang top. Nah ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala fasada, dan akhirat itu diperuntukkan bagi siapa? Akhirat itu diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang suka humul dan orang-orang yang tidak mau berbuat keji di atas muka bumi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu hamba Allah? Yang mengakui bukan kita. Kalau kita ngaku hamba Allah, wajar. Jangan gitu. Selama ini kan yang ngaku kita mengaku hamba Allah. Tapi pernah terpikir enggak kita ini diakui enggak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ini hambanya? Orang-orang yang menjalankan ayat ini itu secara tidak langsung dia diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman? Wa ibadur rahman, dan hamba-hambanya Ar-Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka adalah orang yang berjalan di atas muka bumi hauna, rendah hati. Tawadhu. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau dia itu apa? Diomongi sama orang-orang yang enggak tahu. Ada orang-orang enggak tahu, ada orang-orang bodoh mencemooh dia, terus apa, ngejek dia. Ada orang-orang bodoh yang apa, yang komen masalah dia, qalu salama, perkataannya adalah perkataan yang damai, perkataan yang menyelamatkan, yang damai, yang apa, yang sopan, yang santun. Inilah siapa? Hum ibadur rahman, mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau makanya ini orang itu maksudnya kalau dia itu idza khatabahumul jahilun ini gimana? Kalau dia dicaci oleh orang-orang yang bodoh, dia diam. Kalau dirinya dicaci, diam. Atau berucap yang baik. Kalau dirinya dicaci, terus jangan pakai ayat ini buat apa? Buat dalil yang lain-lain, kan gitu. Apa? Oh, ini kan ayat toleransi berarti. Alasannya ngono. Berarti kalau apa? Kalau agama kita dicaci, sudah maafkan saja. Ya ikut gemblo. Gimana? Makanya itu kita harus meneladani Nabi Muhammad. Sifatnya Nabi Muhammad itu gimana sih? Ya'fu anidz dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Ya'fu anidz dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Nabi Muhammad itu sifatnya gimana sih? Nabi Muhammad SAW itu orangnya pemaaf. Idza kana fi haqqihi wa sababihi. Kalau yang dizalimi adalah haknya Nabi Muhammad SAW, yang dicaci Nabi, kemudian apa? Nabi Muhammad dicaci sama orang, kemudian Nabi Muhammad dimaki sama orang, kemudian Nabi dizalimi sama orang. Gimana? Nabi itu sifatnya memaafkan, dimaafkan. Itu Nabi Muhammad SAW, tidak pernah dendam sama orang lain. Wahsy, tahu Wahsy? Siapa itu Wahsy? Wahsy adalah budak daripada Umayyah yang membunuh paman daripada Nabi Muhammad SAW. Siapa? Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib. Dibunuh sama Wahsy. Dengan cara apa? Ditombak sama Wahsy.
Sampai apa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, oh masya Allah, itu untuk corong kene untuk emosi ini untuk. Tapi ketika Wahsy bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Wahsy ingin apa? Mengutarakan, bertemu dengan Nabi Muhammad, mengutarakan ingin masuk ke dalam agama Islam. Gimana disambut oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayo, ya coba bayang nek sampean posisinya bi. Misalnya Pak Deni sampean bar pateni wong, sing mateni moro ning gone sampean. Aku meh damai. Kira-kira sampean piye? Wis sik nyawa balas nyawa sik ngono. Paten-patenan sik, cocok-cocokan sik. Ini tidak disambut oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Nah, seperti inilah ini akhlak yang diturunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini siapa? Anak daripada Zainal Husain. Anak daripada Zainal Husain. Waktu Zainal Husain bin Ali bin Abi Thalib dibunuh di Karbala, itu waktu itu Zainal Ali Zainal Abidin itu masih kecil, diselamatkan oleh bibinya, bibinya. Kemudian dibawa pergi oleh bibinya, sampai walhasil singkat cerita itu tumbuh besar. Ada salah satu tentara yang dulu itu membunuh ayahnya, yang sekarang itu menjadi buron, pengen apa? Menjadi buron, mau dibunuh. Akhirnya gimana? Akhirnya lari ke Basrah, ngetok rumah. Ternyata yang diketok rumahnya adalah siapa? Rumahnya Zainal Ali Zainal Abidin. Lah ini tentara yang dulu membunuh ayahnya, Zainal Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dibuka sama Zainal Ali Zainal Abidin. Dibuka. Ada perlu apa? Saya sedang dikejar-kejar sama orang, saya mau dibunuh. Boleh saya minta perlindungan di sini? Oh, silahkan masuk. Silahkan masuk. Kaget ini tentara ini kaget. Pas yang buka Zainal Ali Zainal Abidin ini kaget. Tapi ngomong, diwanek-wanek ngomong. Akhirnya pripun sudah dimasukkan sama Zainal Ali Zainal Abidin. Di situ dilindungi sama Zainal Ali Zainal Abidin. Setelah aman daripada kejaran, sing ngejar guys hilang. Di situ si tentara ini dijamu oleh Zainal Ali Zainal Abidin, dijamu layaknya tamu. Mau dimasakkan, dikasih makan, dikasih tempat tidur yang enak, dikasih makanan yang enak, dijamu luar biasa. Sehingga si tentara ini tanya, "Tuan, kamu kenal enggak sama saya?" Maka Zainal Ali Zainal Abidin menjawab, "Saya tahu." "Saya siapa?" "Kamu itu tentara yang dulu ikut membunuh ayah saya." "Gimana?" "Kamu itu salah satu tentara yang dulu ikut andil di dalam membunuh ayah saya." "Kok kamu tidak marah sama saya? Kamu kok tidak dendam sama saya?" Kan gitu. "Oh, enggak. Kita keluarga Nabi Muhammad SAW tidak dididik untuk dendam dengan orang lain, sekaligus itu musuh." Gitu. Ini loh ajaran Nabi Muhammad SAW. Coba awake dhewe. Ayo. Oh, kebenaran. Ini mlebu gini. Beneran. Mlebu gini. Apa? Sipokno gobang digrek ning omah. Tapi lain, ini adalah takdib, ini adalah pendidikan. Warathah daripada Nabi Muhammad SAW, pendidikan dan peninggalan daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, sifatnya Nabi Muhammad itu maaf kalau haknya yang dizalimi, ya'fu idza kana fi haqqi anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Memaafkan orang lain kalau yang dizalimi itu haknya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi
Wa idza dhayya'a haqqullahi lam yakum ahadun lighadabi. Sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dhayya'a haqqullah, kalau orang itu sudah main-main dengan haknya Allah, sudah main-main dengan syariatnya Allah, sudah main-main dengan ajaran Allah, sudah main-main dengan agama Islam, gimana? Lam yakum ahadun lighadabi. Tidak ada satu orang pun yang bisa melerai murkanya Nabi Muhammad SAW. Sekaligus Umar bin Khattab, sekaligus Khalid bin Walid. Tidak ada yang bisa melerai atau meredam amarahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak main-main, tidak main-main Rasulullah itu. Kalau sudah bicara syariat, agama, terus apa? Akidah, gimana? Tidak ada yang bisa melerai atau meredam amarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini seperti apa? Wa idza khatabahumul jahilun, yakni gimana? Kalau kamu itu dicaci, hakmu itu dizalimi, gimana? Dia akan mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Kan gitu. Dia dizalimi sama orang, tapi dia tetap apa? Memaafkan, bertutur kata yang baik kepada orang yang zalim kepada dirinya, memaafkan orang lain. Nah, kata maksudnya seperti ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khussa bil bala'i man arafan nas. Khussa bil bala', Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan suatu bala. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan dengan suatu bala, suatu bencana, suatu musibah. Untuk siapa? Man arafan nas, kepada orang yang dikenal oleh manusia, orang yang tenar, orang yang viral, itu dikasih bala khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'asha fihim man lam ya'rifhum, dan apa? Dan ada orang-orang yang hidup dengan dia yang tidak tahu dengan dia. Nah, iya. Dia akan dipenuhi dengan kedustaan, kan gitu. Sekelilingnya ini adalah orang-orang yang dusta. Mengaku dia mengenal orang tersebut, tapi sebenarnya dia tidak kenal. Oh, saya kenal, tapi apa? Dia tidak kenal, dusta semuanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala yuhibbul 'abdut taqi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai atau suka, Allah subhanahu wa ta'ala itu suka sama seorang hamba at-taqi, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ghani, sugih. Al-khafi, suka menyendiri. Tidak suka apa? Tidak suka viral. Takwa, kaya, kemudian apa? Suka menyendiri. Lah kita sekarang kebalikannya. Wes gak takwa, gak sugih, jaluke tenar. Lagi piye? Rumusnya kemana kalau pengen dicintai oleh Allah? Itu rumusannya gimana? Kalau masih oke lah, tenar, ije sugih, ije takwa, oke lah, tidak masalah. Oke lah, misal katakanlah gak sugih, tenar, tapi ije takwa. Ini ndak, sudah ndak takwa, banyak maksiat, sugih yoga, kakean utang, masih minta viral lagi, kan ngono. Aneh. Dan dari mana mau dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul mu'min al-mutabadzil. Allah subhanahu wa ta'ala itu cinta, suka sama orang-orang mukmin al-mutabadzil, yang apa? Yang sederhana. Orang mukmin yang sederhana. Sederhana itu gimana? Gak yuk terus dikiri-kiri no yora. Sederhana itu gimana? Dia mampu tapi dia memilih hidup sederhana. Ancen uripku sederhana. Bukan ancen uripmu sederhana, ancen uripmu pas-pasan ngono lho, ora ono duwite. Kan gitu. Hidup sederhana itu pilih
pilihan. Anda punya uang misalnya, Anda bisa membeli pakaian yang harganya 1 juta, tapi apa? Wis podo-podo pakaian tak tuku sing rega 100.000. Iku jenenge sederhana. Kalau kita kan ndak memaksakan kehendak. Wis urip rapati sugih, nyekel duit arang-arang, sekali ini nyekel duit keta-kete. Wis nyekel duit 1 juta lho ora tau, kan ngono. Sekali ini untuk THR 1 juta ditukokno klambi siji rega 1 juta lho. Iki janjane waras ta ora ngono. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada seorang mukmin yang apa? Yang sederhana. Dia bisa beli iPhone, bisa. 14 Pro, bisa. Cuman apa? Podo-podo ngono ya, podo-podo fungsine kan go WA, go telepon. Nah, podo-podo ngono, mending tukokno apa? Evercross wae lah, kan ngono. Kalau ndak ya paling mentok-mentoknya paling mewah wis Samsung lah, Samsung kan ngono. Nek Evercross kan kok arane kan kok terlalu zuhud ngono. Nek ke Evercross ora iku, ora zuhud, merki, medit kan ngono. Paling ndak kan Samsung lah kan gitu. Sekelas apa iPhone 14 Pro yo turun-turunnya Samsung. Wong fungsinya sama, kan ngono. Itu namanya pilihan sederhana. Nah, Allah itu suka sama seorang hamba yang apa? Yang sederhana. Sederhana maksudnya gimana? Alladzi la yubali ma labis. Orang yang tidak peduli dengan apa yang dia gunakan. Tidak peduli. Maksudnya tidak peduli omongan orang. Sugih kok ngenggone apa? Sugih kok ngenggone Xiaomi. Kayak wong ra duit ae. Tidak peduli sampai ngomong Xiaomi lah, ngomong sugih lah kok. Yang penting sayanya nyaman. Lah iya wong sugih kok nganggo klambine kok modele regane 100.000. Ngono kok ora gelem tuku sing tuku klambi sing rega 500 apa 1 juta. Ndak ngurus. Yang penting apa? Aurat saya tertutup, yang penting saya nyaman dengan pakaian saya. Ndak urusan sama orang lain. Ndak ngurus wong meh ngomong-ngomong gak ngurus. Yang penting apa? Yang penting dia nyaman dan apa? Dia nyaman dan sederhana. Nah, kayak gitu. Itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'lam, dan ketahuilah annal madmum, sesungguhnya hal yang jelek. Al madmum itu yang apa? Tercela. Huwa mahabbatul abdu dzalik, yaitu seorang hamba cinta kepada apa? Cinta kepada kemasyhuran. Seorang hamba cinta kepada kemasyhuran. Seorang hamba cinta kepada ketenaran. Seorang hamba cinta kepada apa? Oh, cinta kalau dia itu jadi orang yang viral. Sampai apa? Makso bikin konten. Tujuannya apa? Wow, biar viral kan gitu. Nah, watolabahulah, dia mencari apa? Mencari tenar. Ya itu tadi. Caranya gimana mencari tenar? Caranya gimana cari tenar? Ya harus buat konten biar apa? Biar viral gitu. La wujudihi min ghairi talabin wa mailin qalbin ilaih. Apa? Dia itu memaksakan, mengupayakan segala cara untuk apa? Untuk mencari hati-hati orang agar supaya bisa condong dan suka kepada dirinya. Akhirnya apa? Kalau orang sudah berbuat seperti ini, akhirnya dia tasonno. Tasonno itu apa? Dibuat-buat. Oh, baca Quran dibuat-buat, bukan karena Allah. Dia sholat dibuat-buat, bukan karena Allah. Supaya apa? Dicintai orang. Supaya apa? Disenangi sama orang. Kalau sudah disenangi sama orang, dia bakal terkenal. Kama waqa'a lil khulafa'ir rasyidin, seperti mana yang terjadi
pada khulafaur rasyidin wa ghairihim minal auliya, seperti dan selainnya daripada aulia wal ulama'il amilin dan ulama'il amilin. Qala al-Habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu wala tatlubannal jah ya sah. Habib Abdullah bin Ali al-Haddad beliau mengatakan apa? Jangan kamu itu mencari al-jah, jangan mencari kedudukan di mata manusia. Yaitu tadi, jangan cari syuhrah, jangan cari terkenal. Innahu syahiyun, sesungguhnya itu apa? Sesungguhnya itu adalah syahiyun, suatu yang tercela. Wa fihi summun min haitsu la tadri, dan di dalamnya ada apa? Dan di dalamnya ada racun yang mana kamu tidak mengetahuinya. Oh, kok iya? Oh iya. Orang itu sebelum dia terkenal mungkin kumpul mbek koncone asik. Jak ngopi oke. Ya kan? Kumpul mbek koncone oke, guyon mbek koncone oke. Setelah apa? Setelah dia viral, terkenal, anjir lunga ning ndi wae dijaluki foto. Apa? Dia kumpul mbek koncone semua. Bukan level saya ini. Model-model ngene iki wis aja cedak-cedak aku. Apa? Alergi aku. Akhirnya apa? Dia tidak sadar dengan ketenaran yang dia dapatkan. Di situ terdapat apa? Terdapat racun. Apa racunnya? Racun sombong. Racun sombong. Dan itu sudah orang mana aja terkena penyakit itu. Orang itu kalau sudah viral, sudah racunnya penyakitnya itu. Gitu. Makanya itu apa? Jangan cari viral, jangan cari tenar. Banyak ulama-ulama dulu itu. Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini salah satu wali min auliyaillah. Salah satu kutub minal aqtab. Salah satu wali kutub, kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu apa? Karomahnya itu nyata. Karomahnya itu nyata. Bahkan beliau ini waktu masih belajar ngaji, lagi belajar ngaji loh, masih usia kecil, itu gurunya bilang sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa? Gurunya bilang, wali itu kalau dia itu makan kurma, bijinya ditanam, bijinya dibuang, maka gimana? Maka bijinya akan tumbuh saat itu juga menjadi pohon, dan pohon itu akan berbuah pada saat itu juga, dan buah itu akan langsung bisa dipanen saat itu juga. Ini gurunya baru bilang semacam ini. Kemudian apa? Kebetulan Syekh Abu Bakar bin Salim ini baru makan kurma. Ini kemana? Dilepeh biji kurmanya. Dia bilang, guru kayak gini bukan? Dilepeh biji kurmanya. Cuk. Terus gimana? Biji kurma yang dilepeh sama Syekh Abu Bakar bin Salim langsung jadi pohon, langsung berbuah, langsung bisa dimakan buahnya. Loh, cili, anak-anak, guyone kayak gini iki. Syuhrahnya, waduh, itu sudah yang ngarang qasidah ya Rabba Makkah wassofa bi Muhammadin itu siapa? Ya Rabba Makkah wassofa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an lidu'ana. Yang ngarang siapa? Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan apa? Kalau saya ini tidak malu sama Rasulullah, itu neraka jahanam tak matiin itu apinya. Geni ini tak pateni. Nek aku gak izin karo Kanjeng Nabi, geni neraka tak pateni. Pol mentok kayak piye? Ayo. Nek cara karomah kurang gimana ini? Tapi beliau apa? Dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu masyhurnya, tidak ada penjuru di muka bumi ini kecuali kenal dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Terkenal. Bukan hanya sebatas terkenal, wis wali, kutub, terkenal, sugih, wis tek yo. Borongan kabeh. Nek mungkin kan ora ahli maksiat, taat ra tau, kere sisan kan ngono, ruwet iki. Ini ndak sudah kutub, alim, kutub, terkenal, kaya lagi. Kemudian gimana? Beliau ini setiap hari bermunajat kepada Allah. Ya Allah,
Saya pengen jadi orang yang mastur. Mastur itu apa? Orang yang tertutup, orang yang tidak dikenal sama orang. Saya pengen jadi orang yang tidak dikenal sama orang, jadi orang yang mastur. Maka yaum minal ayyam, suatu hari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarah kepada siapa? Kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa isyarahnya? Di situ isyarah ada orang yang mengatakan, ada hatif yang mengatakan apa? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, keadaanmu yang semacam ini, keadaanmu yang sekarang itu adalah keadaan yang paling mastur. Bayang lo, keadaan yang paling mastur. Lah paling masturi wae ngono, gimana masyhurnya? Entek mesti serono sudah habis. Duh, hakada. Seperti ini loh, mereka itu tidak cinta dengan syuhud. Mereka itu hidupnya tidak cari terkenal, tapi apa? Mau tidak mau harus terkenal. Loh Imam Haddad, ini Imam Haddad yang ngarang kitab Ratibul Haddad, apa terkenal hidupnya? Enggak. Imam Haddad itu terkenal baru mendekati meninggal, mendekati akhir hayat. Imam Haddad baru apa? Baru terkenal. Semasa hidupnya tidak terkenal. Belas. Padahal apa? Beliau ini seorang mujaddid. Beliau apa? Wah, masya Allah. Itu Imam Haddad ini Ihya Ulumuddin 4 jilid itu diringkes sama Imam Haddad jadi satu kitab Nasaihud Diniyah. Diringkes, petang jilid diringkes jadi satu kitab tok. Nek gak, wah ini bukan lagi jenius, nek ono sak ndure jenius. Itu Imam Haddad. Terkenal, enggak terkenal. Kapan terkenalnya? Menjelang wafat baru terkenal. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Siapa ini? Penyusun, pengarang daripada Ratibul Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Siapa beliau? Beliau adalah guru daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Loh, piye? Habib Abdullah Al-Haddad ini salah satu bentuk karomahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah kok bisa? Iya. Pada saat itu zamannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, orang itu belum dikatakan ulama kalau dia belum ngarang kitab. Jadi orang itu bisa dikatakan ulama kalau dia itu sudah punya apa? Karya-karya karangan kitab. Pada saat itu, itu semua ulama Mesir, ulama Syria, ulama Libanon, ulama mana? Ulama Saudi, ulama Madinah, ulama penjuru dunia, semuanya mempunyai karangan kitab. Kecuali siapa? Kecuali Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tidak punya karangan kitab, punya karangan yaitu Ratibul Attas itu. Akhirnya ada beberapa ulama yang datang ke tempatnya, sowan ke tempatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sowan ke situ. Dia bilang, Habib, antum ini katanya ulama. Antum ini katanya orang alim. Kok tidak punya karangan kitab? Tidak punya karya karangan kitab. Apa yang beliau katakan? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas beliau mengatakan, ya, saya memang tidak punya karangan kitab, tapi saya akan mencetak, saya akan mengarang orang-orang yang kelak akan mengarang kitab. Saya akan mengarang dan mencetak orang-orang yang kelak mengarang kitab. Baik. Mencetak orang-orang yang kelak mengarang kitab. Siapa? Nah, ketemulah dengan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dididik sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini berapa karangan kitabnya? Banyak, tidak hitungan karangan kitabnya. Ucapannya makan itu, masya Allah, habaibna, aslafna, kita punya salaf ini, kita punya datuk, kita punya habaib ini luar biasa. Bukan ngarang kitab, kalamnya itu loh. Ini kayak gini nih, kalam ini bukan karangan kitab, kalamnya baru lagi jagong ditulis.
Lagi jagong ditulis dadi kitab. Lah awake dhewe jagong dadi apa? Ayo. Iki lagi jagong ditulis dadi kitab. Lah awake dhewe jagong ditulis dadi apa? Dadi manakib. Manakib Tom and Jerry. Itu loh, kita punya salaf itu luar biasa. Dan mereka itu apa? Mereka wahaula yuhibbunal khumul. Mereka itu adalah orang-orang yang suka menyendiri. Makanya kalau ke Tarim sana atau di Hadramut sana, itu setiap wali, setiap habaib itu memiliki tempat ibadah sendiri-sendiri. Tempat kholwatnya itu ada sendiri-sendiri. Ya aneh-aneh. Ono sing tempat kholwatnya ning gone apa? Ono sing tempat kholwatnya ning gone tembok masjid kok digawekno ruangan ning jero tembok. Tersembunyi. Ada yang tempat kholwatnya apa? Ada di atas gunung sana, di bawah batu. Di bawah batu yang besar, di bawahnya situ tempat kholwat. Macam-macam tempat kholwat. Tempat apa sih? Tempat untuk menyendiri antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau diganggu dengan makhluk, tidak mau diganggu dengan orang. Makanya itu kam masyhur barakatil mastur. Berapa banyak orang-orang yang terkenal, berapa banyak orang-orang yang viral, berapa banyak orang-orang itu orang-orang yang dikenal oleh manusia bibarakatil mastur, dengan keberkahan orang-orang yang mastur, dengan keberkahan orang-orang apa? Orang-orang yang tidak dikenal oleh manusia. Nah, kalau kayak gini gimana? Melatih diri kita jangan mudah suudzon kepada orang. Jangan mudah suudzon kepada orang. Mentang-mentang apa awakmu iki mangkatin morone sobene ning gone majelis taklim, ndelok wong tatonan ana tindike. Oh, ana khairun minhu. Oh, sampe dadi iblis to jane Firaun. Ana khairun minhu. Kan ngono. Bukan. Loh, kenapa kita ini harus baik sangka kepada orang? Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu, kita ini tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik tembok kamarnya. Oh benar, dia itu apa? Masya Allah, tatonan, tindian, ya kan? Wah rambutnya, wis ora terima disemir meneh, wis kaya cepak blangwir, ngono. Wis kaya ambulan, ono oren, ono ijo rambutnya. Tapi gimana? Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu gimana. Mungkin dia malam pulang, kemudian apa? Dia tidur. Setelah tidur dia terbangun, dia sholat di situ, atau dia berdoa di situ, dia bermunajat kepada Allah, bertaubat kepada Allah di dalam rintihannya, hanya berdua antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Mengampuni dosanya dan mengangkat derajatnya. Terus kita suudzon sama orang itu, lain. Tidak taunya apa? Tidak taunya orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, molo temenan. Entenono. Oh, gak terkatung-katung uripmu. Sebab apa? Ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik tembok seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, loh, kita ini mau suudzon sama orang gimana? Loh, kita ini belum tahu penghujung usia kita ini gimana. Jaminan loh ini. Kalau jenengan itu sudah bisa menjamin, oh ujung usia saya ini ujungnya pasti husnul khotimah. Lagi Anda silahkan, Anda mau menilai orang ya monggo kan. Tapi kalau Anda ini belum tahu, kita ini belum tahu, kita ini meninggal husnul khotimah apa suul khotimah, jangan sekali-sekali apa? Jangan sekali-kali untuk berbuat suudzon kepada orang. Nabi Muhammad SAW bersabda, Rubba ash'ath madfu'un fil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Rubba ash'ath, berapa banyak orang-orang yang compang-camping, lusuh, pakaiannya compang-camping, kemudian apa? Mukanya ini lusuh. Akan tetapi apa? Law aqsama 'ala Allah, andai dia itu meminta kepada Allah, bersumpah atas nama Allah, la abarrah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hanya itu apa? Jangan mudah suudzon sama orang. Kita duduk di sini ini, kita duduk di tempat ini itu bukan untuk menjadi tolak ukur. Oh, saya lebih baik daripada orang itu, bukan. Kita duduk di majelis taklim itu tujuannya untuk membenahi diri sendiri, yang pertama. Yang kedua, untuk menampakkan kekurangan kita. Yang ketiga, untuk menilai kelebihan orang lain. Jangan dibalik. Datang ke majelis taklim untuk menampakkan kelebihan dirinya, untuk menilai keburukan orang lain. Entek kan ngono gak amal. Makanya itu apa? Orang itu kalau dia itu bisa meletakkan 3 hal tadi itu. Dia datang majelis taklim untuk apa? Untuk mencari ilmu. Kemudian dia apa? Untuk mencari kekurangan dirinya di dalam majelis taklim. Dia mencari kekurangan dirinya. Dia menggali kekurangan dirinya. Dia menggali apa? Penyakit hatinya. Apa yang kurang dari diri saya? Kira-kira hati saya ini penyakitnya akut atau tidak? Kemudian apa? Dia cepat-cepat ngobati hatinya. Kemudian apa? Dia apa? Menilai orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Gimana? Maka akan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakal dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang dia tidak paham. Pemahaman yang dia tidak paham. Tapi kalau sudah datang majelis, saya ini lebih baik daripada yang lain. Saya ini orang yang paling kalau hadir majelis ini paling duduk di depan, ya kan? Di depan. Saya ini orang yang paling paham. Yang lain gak paham. Aku tok sing paham. Sak majelis ki aku tok sing paham. Gimana wes mulai jadi kebo. Ora paham apa-apa. Alias apa? Alias khimar, keledai, plongok siku. Makanya untuk mengambil manfaat itu gimana? Rendahkan diri. Jadi orang yang tawadhu. Nabi Muhammad SAW bilang apa? Man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Man takabbara wadda'ahu Allah. Barang siapa orang yang apa? Yang bertawadhu, rendah diri, rafa'ahu Allah, dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man takabbara, barang siapa orang yang sombong di atas muka bumi, kita lagi mangkat majelis ping 3 kita ketemu sapa diceramai kabeh. Lah piye nek ngene? Wadda'ahu Allah, dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang memiliki ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza minal afwi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.